Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam pembelajaran kimia di bagian kedua, video yang kedua. Pada video yang pertama, kita sudah belajar mengenai konsentrasi larutan yang meliputi molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Pada bagian kedua ini, kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai penurunan tekanan uap. Apa itu penurunan tekanan uap? Langsung aja kita tekan di sini ya. Kita klik. Nah, konsepnya adalah pada setiap suhu, zat cair selalu mempunyai tekanan tertentu. Tekanan ini adalah tekanan uap jenuhnya pada suhu tertentu. Penambahan suatu zat ke dalam zat cair menyebabkan penurunan tekanan uapnya, karena disebabkan zat terlarut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut, sehingga kecepatan penguapannya berkurang. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini adalah tampilan mikroskopik untuk molekul air. Nah, molekul air itu kan dalam berbagai suhu pasti ada uapnya. Nah, kemudian kalau di dalamnya dimasukkan zat terlarut lain yang bersifat non-volatil, artinya yang tidak mudah menguap gitu ya, nanti akan terjadi percampuran. Ada interaksi antara molekul air dengan zat terlarut. Nah, interaksi antara zat terlarut dan air inilah nanti yang akan menghalangi air itu untuk lepas atau nanti untuk menguap. Jadi kuatnya interaksi antara molekul zat terlarut dengan pelarut itu akan mengurangi tekanan uapnya. Begitu konsepnya. Nah, untuk menjelaskan berapa besar perubahan tekanan uap akibat adanya zat terlarut itu pertama kali dipelajari oleh Francois Marie Rolle yang mengungkapkan tentang hukum Rolle. Dia secara matematik menuliskan bahwa P itu adalah tekanan uap komponen A, itu bisa dihitung menggunakan fraksi mol komponen dikali dengan P0. P0 ini adalah tekanan uap untuk pelarut murni. Untuk menentukan tekanan uap larutan dapat menggunakan perhitungan seperti ini. Jadi nanti kalau ada zat terlarut yang dilarutkan ke dalam suatu larutan, itu nanti tekanan uap larutannya bisa dihitung, yaitu menggunakan rumus P. P itu dari kata pressure, berarti tekanan uap miliknya larutan itu sebanding dengan fraksi molnya zat pelarut dikali dengan tekanan uap pelarut murni yang disebutkan dengan P0. Dan berapa besar penurunannya? Kalau penurunannya yang digunakan bukan lagi fraksi mol zat pelarut, tapi fraksi mol zat terlarut. Nah, jadi untuk mencari berapa penurunan tekanan uap digunakan rumus delta P sama dengan fraksi mol terlarut dikali dengan P0. Langsung aja kita ngambil contohnya. Misalnya ini, tekanan uap air pada 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg. Nah, kira-kira apa simbolnya yang ini? Karena ini adalah miliknya air, ini simbolnya adalah P0. Yang ditanyakan, berapa tekanan uap larutan glukosa 18% pada suhu 100 derajat Celcius. Artinya kita disuruh menghitung nilai P pada larutan 18% glukosa dalam suhu 100 derajat Celcius. Dan nanti kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya atau bisa menggunakan rumus yang P ini langsung. Karena yang ditanyakan adalah langsung P atau tekanan uap larutan, kita boleh menggunakan rumus tekanan uap larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikali dengan P0. Nah, langkah-langkah untuk menyusunnya adalah sebagai berikut. Kita tahu di soal tadi ada glukosa yang konsentrasinya 18%. Agar kita menghitungnya mudah, anggaplah glukosa itu masanya adalah 100 gram. Larutannya 100 gram gitu ya. Jadi di dalam 100 gram itu ada glukosa, ada air. Sedangkan glukosanya cuma 18%. Lah berapa massa glukosanya? Berarti 18% dikali 100 gram larutan. Ini dipermisalkan agar kita ngitungnya mudah. Sehingga ketemu 18 gram. Sedangkan massa pelarutnya atau massa airnya ya tinggal ini 100 dikurangi dengan massa glukosa, ketemunya 82 gram. Kalau sudah, untuk menghitung tekanan uap yang diperlukan adalah fraksi mol. Sehingga kita harus menghitung mol masing-masing, yaitu mol zat terlarut dan mol zat pelarut. Mol glukosanya adalah masanya 18, mR-nya 180, ketemunya 0,1 mol.
Sedangkan molnya air sebagai pelarut adalah 82/18. 18 ini dari MR-nya air, ketemunya 4,55 mol. Terus kita bisa menghitung fraksi mol zat pelarutnya, yaitu mol pelarut dibagi dengan mol totalnya. Mol total berarti ini dan ini dijumlah, ketemunya 0,978. Kalau sudah dimasukkan ke rumus, yaitu P larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikali P0. Dan nilainya adalah 0,978 dikali 760. Lah satuannya boleh tetap dalam satuan milimeter Hg. Sehingga hasil akhirnya adalah 743,28 mm Hg. Kalau kita bandingkan, P0-nya, tekanan uap airnya adalah 760, sedangkan tekanan uap larutannya adalah 743,28. Artinya, di sini terjadi penurunan. Keberadaan zat terlarut yang di sini adalah glukosa menyebabkan tekanan uap larutan itu menjadi lebih rendah daripada tekanan uap air. Nah, demikian untuk penjelasan sifat koligatif yang pertama, yaitu tekanan uap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.